Sadaqallahul azim. Para jamaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak amal ibadah kita, melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Para jamaah yang dirahmati Allah, selanjutnya selawat dan salam kita sampaikan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda yang telah mempelopori kehidupan ini dengan kehidupan yang berakhlakul karimah, dengan kehidupan yang berbudaya, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Para jamaah yang dirahmati Allah, saat sekarang ini kita berada dalam bulan Rajab, salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita jadikan momen Rajab ini sebagai media untuk memperbanyak amal ibadah kita, untuk terus meningkatkan amal kebajikan kita, dan untuk membuat catatan-catatan baik, memutihkan kembali lembaran-lembaran hitam yang pernah kita lakukan pada hari-hari sebelumnya. Oleh karena itu, para jamaah yang dirahmati Allah, dalam khutbah singkat ini, khatib ini mengajak diri khatib seraya pada jamaah sekalian, marilah kita terus meningkatkan investasi untuk kebaikan akhirat. Marilah kita berinvestasi untuk bekal hidup kita di akhirat kelak. Oleh karena itu, ada 3 investasi abadi yang harus kita miliki. Semua kita punya peluang yang sangat luas sekali. Semua kita punya potensi yang begitu luar biasa sekali untuk memperkaya diri dengan investasi-investasi yang Allah tawarkan. Yang ini menjadi jaminan kita untuk menuju kedekatan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita harus memperbanyak zikrullah. Yang kedua, kita harus terus meningkatkan syukrullah. Dan yang ketiga, harus kita lakukan jihad fi sabilillah. Para jamaah yang dirahmati Allah, untuk meningkatkan potensi zikir kita pada Allah Subhanahu wa taala, lisan yang selalu berzikir pada Allah Subhanahu wa taala merupakan kunci untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini dalam surah Al-Baqarah ayat 152, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fazkuruni azkur lakum washkuruni wa la takfurun." Ingatlah kamu kepadaku, maka aku akan ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari akan nikmat yang telah aku berikan. Para jemaah yang dirahmati Allah, pada hakikatnya berzikir kepada Allah, ingat akan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kunci untuk kita mendapat respek dari Allah Subhanahu wa taala. Dan zikrullah inilah juga merupakan kunci untuk membuka dialog kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kapan kita berzikir? Setiap saat. Di mana kita berzikir? Di semua tempat. Oleh karena itu, para jemaah yang dirahmati Allah, tidak ada limit waktu bagi kita untuk lalai daripada zikrullah. Oleh karena itu, basahilah bibir kita dengan
berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat kita sehat, pada saat kita sakit, pada saat kita mempunyai peluang harta kekayaan, dan juga pada saat kita dalam kondisi sempit. Oleh karena itu para jamaah yang dirahmati Allah, zikrullah ini bukan dominasi bagi mereka yang sehat saja. Zikrullah ini bukan dominasi bagi mereka yang punya harta kekayaan saja. Tapi zikrullah ini adalah setiap kita yang masih diberikan nafas oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita yang masih diberi peluang untuk hidup di atas permukaan bumi ini, kita wajib mengingat Allah sebanyak-banyak mungkin. Selanjutnya dalam hadis qudsi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullah ta'ala, ana 'inda dhanni 'abdi wa ana ma'hu idza dzakarani fa in dzakarani fi nafsi zakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi malin zakartuhu fi malin khair. Para jamaah yang dirahmati Allah, dalam hadis qudsi ini ada relevansinya antara zikir pada Allah dengan prasangkaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Aku bersamanya ketika dia mengingatku. Jika dia mengingatku saat bersendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di satu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih banyak lagi daripada itu. Muttafaqun alaih. Para jamaah yang dirahmati Allah, oleh karena itu orang yang tidak putus asa akan rahmat Allah, dia akan menjadikan zikir itu sebagai penghubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para jamaah yang dirahmati Allah, tidak ada halangan bagi kita untuk tidak ingat akan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah memberikan segala sesuatu kepada kita selama di atas hidup di dunia ini. Oleh karena itu para jamaah yang dirahmati Allah, selanjutnya yang kedua, investasi yang kedua adalah kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ada satu pertanyaan, siapakah di atas permukaan bumi ini yang Allah tidak peduli pada hambanya? Tentu saja tidak. Allah sangat memperhatikan kepada setiap insan selagi dia masih mempunyai nyawa dan masih memiliki kehidupan di atas permukaan bumi ini. Oleh karena itu para jamaah yang dirahmati Allah, zikri rahmat Allah, harta yang Allah berikan, kekayaan yang Allah berikan, tidak ada celah bagi kita untuk tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam hal ini Syekh Abdul Qadir dalam kitabnya Al-Fathur Rabbani wal Faidhur Rahmani memberikan gambaran tentang keraguan dan ambisi terhadap orang yang sering bergelimang menghabiskan waktunya untuk mengumpulkan harta kekayaan. Banyak orang menjalani kehidupan ini dengan penuh tamak, jauh dari kebaikan, dan mereka ambisi dan hasrat terhadap kehidupan dunia ini, terhadap harta kekayaan. Hal ini memiliki efek samping yang sangat diragukan terhadap keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah apa yang dia usahakan Allah tidak akan memberikan kepadanya kalau memang dia tidak bersungguh-sungguh, sehingga ada suatu anggapan yang terbetik di hasratnya, kalau tidak sekarang kapan lagi kita harus lakukan, kalau tidak malam kapan lagi harus kita lakukan, besok sudah siang.
Oleh karena itu, jangan habiskan diri kita untuk terus mengejar harta kekayaan, karena itu merupakan wujud daripada ketamakan hamba terhadap dunia ini. Sementara hak dunia ini akan kita tinggalkan. Dalam hal ini, Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, ar-rizqu maqsum la yazid wa la yanqus. Rezeki sudah dibagi oleh Allah, sudah diatur, tidak lebih dan tidak kurang. Oleh karena itu, janganlah kita ragu akan nikmat dan rahmat Allah yang kita usahakan selama ini. Kemudian wala yatanakhir, selanjutnya dalam kata beliau mengatakan tidak lebih tidak kurang, tidak maju dan tidak mundur, sementara kamu ragu dengan jaminan Allah dan berambisi untuk menuntut rezeki yang bukan milikmu. Oleh karena itu, para jamaah yang dirahmati Allah, sikap loba dan tamak ini akan membuat seseorang itu bekerja di luar perhitungannya, mengabaikan hak-hak yang menjadi hak kepentingan dirinya dan hak keluarganya dan juga hak jiran dan masyarakatnya. Oleh karena itu, para jamaah yang dirahmati Allah, semuanya ada batasnya. Oleh karena itu, sebaik-baiknya kita adalah meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat yang telah Allah berikan. Rahmat itu tidak hanya dalam bentuk materi, tetapi juga dalam bentuk immateri. Oleh karena itu, nikmat yang paling umum kita berikan adalah nikmat hidup ini. Selanjutnya, para jamaah yang dirahmati Allah, ketika kita telah berzikir kepada Allah, ingat akan Allah, kemudian bersyukur kepada Allah, lalu usaha kita yang maksimal adalah jihad fisabilillah, berjuang di jalan Allah dengan harta kita, bi amwalihim wa anfusihim, bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta kita dan dengan jiwa kita. Para jamaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 272, wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. Dan janganlah kamu membelanjakan suatu melainkan karena menjadi keridhaan Allah. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahala dengan cukup, sedang kamu sedikit pun tidak akan dianiaya. Oleh karena itu, para jamaah yang dirahmati Allah, sekecil apapun yang Allah berikan terhadap nikmat kehidupan dunia ini, kita harus mensyukurinya. Dan juga harus kita jadikan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, rahmat yang telah kita nikmati, itu kiranya bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, di mana saja kita berada di atas permukaan bumi ini, jadilah tempat itu sebagai terminal akhir kita untuk menuju negeri akhirat. Dan perbanyaklah bekal amal kita, karena kita tidak tahu di mana kita akan mengakhiri hidup ini di atas permukaan bumi ini. Pada saat ini kita berada di IAIN Langsa. Jadikanlah kampus ini sebagai terminal akhir kita untuk melangkah ke negeri akhirat. Jadikanlah kampus kita ini sebagai ladang kita untuk beramal, berjihad fisabilillah, bi amwalikum wa anfusikum. Oleh karena itu, para jamaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada kita, walaupun kita hanya sebagai tenaga pengajar, Allah menawarkan kepada kita walaupun kita hanya sebagai pedagang dan juga pekerja-pekerja lainnya. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kepadamu sebuah perniagaan yang tidak
yang tidak ada rugi-ruginya. Apa itu perniagaannya? Yaitu yang pertama sekali, kita adalah beriman kepada Allah, meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa tujahidu, berjihad di jalan Allah. Dengan apa kita berjihad? Dengan diri kita, dengan harta kekayaan kita, dengan kesempatan-kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk mengajari orang lain. Itulah peluang-peluang kita untuk mendapat kehidupan yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak. Mudah-mudahan saja khutbah singkat ini memberi semangat bagi kita untuk menjadikan kehidupan ini semakin menjadi hidup, dan kita jadikan dunia ini sebagai persinggahan terminal terakhir kita untuk menuju alam kehidupan yang abadi di akhirat kelak. Semoga saja bermanfaat pada kita semuanya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu huwas samiul alim.